Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sedulur gerobokan gokil semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Semoga saja tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kemarin kan viral ya pidato Capres Pak Anies Baswedan saat milad PKS, di mana di situ Pak Anies menyebutkan pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi dan Pak SBY. Anies menyebut pembangunan Pak Jokowi untuk jalan tol memang jauh lebih besar dibandingkan era Pak SBY, tetapi itu adalah jalan berbayar. Dan Pak Anies disitu juga menyampaikan selama 10 tahun menjabat, Pak SBY telah membangun 144.000 km jalan non-tol dari jalan nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Dan itu disebutnya lebih tinggi dibandingkan pencapaian Pak Jokowi selama 9 tahun, di mana hanya 19.000 km, dan itu 7,5 kali lipat lebih tinggi ketimbang di masa Pak Jokowi. Nah, dan pidato Pak Anies menuai kritik, salah satunya dari TGB atau Tuan Guru Bajang yang menyebutkan Pak Anies tidak menyampaikan datanya secara lengkap. Entah itu lupa ataupun sengaja, nggak tahu ya. Nah, di situ TGB menjelaskan ya, Pak Anies nggak fair karena nggak menyebutkan selama Presiden Jokowi menjabat 9 tahun ini, Pak Jokowi itu sudah membangun lebih dari 316.000 km jalan desa, di mana itu nggak dibangun di periode sebelumnya. Nah, berikut adalah videonya. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi sudah disampaikan pembangunan jalan. Capres media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Nah, sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. 19.000. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Tapi kenapa nggak disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan
provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya Sobat Sedulur Gerobokan Gokil semuanya, video dari Tuan Guru Bajang atau TGB yang mengkritik pidato Anies Baswedan di Milad PKS kemarin yang membandingkan atau mengkomparkan ya pembangunan jalan non-tol era Pak Jokowi dan era Pak SBY, di mana di era Pak SBY memimpin 10 tahun ada 144.000 km jalan non-tol, dan di era Pak Jokowi yang disebutkan Anies itu 19.000 km. Tetapi Anies lupa, dimana kalau hanya data itu yang digunakan ya, yang digunakan untuk membandingkan, di era Pak SBY ini 7,5 kali lipat lebih banyak ya ketimbang eranya Pak Jokowi. Tetapi kalau datanya itu utuh seperti yang disampaikan Pak TGB itu tadi, di mana entah Anies ini lupa atau sengaja lupa ya, di era Pak Jokowi itu ada 316.000 km jalan desa yang sudah dibangun selama 9 tahun memimpin ini. Artinya jika ditambahkan dengan 19.000 yang disebutkan Anies tadi, itu ada
hampir sekitar 340.000 kilometer jalan non-tol yang dibangun di era Pak Jokowi ini, di mana ini jauh lebih banyak dibandingkan 10 tahun era kepemimpinan Pak SBY. Belum lagi ya infrastruktur yang dibangun di era Pak Jokowi lainnya seperti jembatan, irigasi, dan embung-embung dan yang lainnya, itu jika disebutkan semuanya akan jauh lebih masif dan lebih banyak pembangunan yang dilakukan di era Pak Jokowi ini. Bahkan ya untuk kami warga desa sendiri, mungkin yang kemarin lihat videonya, itu di daerah kami ya, pembangunan jalan cor beton ini juga baru dilakukan di era Pak Jokowi sekitar tahun 2018-an lah, dimana sebelumnya jalan desa kami itu sangat becek, untuk akses sulit, dan sekarang masyarakat desa, bahkan desa terpencil seperti desa kami, itu bisa merasakan menikmati jalan cor beton mulus seperti masyarakat yang ada di perkotaan. Nah, jadi itu ya Pak Anies, seperti yang dikatakan Pak TGB itu tadi, kalau mau adu data, kalau harusnya fair ya disampaikan seutuhnya, jangan ada yang lupa. Itu tadi 316.000 km jalan desa, itu banyak sekali loh, entah lupa atau sengaja lupa ya kita nggak tahu. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Bagaimana tanggapan sedulur gerobokan gokil semuanya? Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, kami pamit, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam waras dari kami warga desa.